Selamat sore teman-teman. Saat ini seperti di video-video saya sebelumnya, saya berada di belakang rumah saya, dan saya berada di dekat sawah yang sudah dicangkul oleh bapak saya. Mungkin beberapa hari ke depan akan ditanamin padi kembali, mungkin akan diairi atau menunggu air hujan. I'm not sure, tapi kemungkinan besar akan ditanamin padi karena ayah saya adalah seorang petani yang konsisten dan tidak pernah tidak menanami lahan yang diamanatkan kepada beliau. Jadi beliau diberi amanat oleh Tuhan beberapa petak tanah, dan beliau tidak pernah absen menanaminya, entah itu ditanamin padi atau terkadang kacang ya, but he always has something on it. Teman-teman, kali ini saya akan bicara tentang sebuah pertanyaan yang mungkin selama bertahun-tahun menjadi pertanyaan yang sering diajukan dan ditanyakan kepada orang-orang yang sudah mulai berpikir ya, yaitu apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu eksis? In my humble opinion, ketika Anda sudah melakukan penyelaman ke dalam diri, ketika Anda sudah mulai meditasi, maka pertanyaan Tuhan itu ada, itu menjadi tidak relevan. Karena Anda akan senantiasa diajak untuk melihat karya Tuhan yang continuous, yang ongoing dalam hidup Anda sehari-hari. Pengalaman-pengalaman kita yang intens, entah itu pengalaman yang berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan sesama anggota keluarga, dan sebagainya, itu menjadikan kita melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Tuhan hendak menunjukkan maksud keberadaan kita di dunia ini. Kadang kita mengalami hal-hal yang kita anggap menyenangkan, kadang kita juga sering mengalami hal-hal yang kita anggap tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Seperti yang saya alami sekarang ini ya, saat saya mengambil video ini, suara motor di belakang sebagai latar belakang sangat mengganggu, but it's now kind of dead living ya. Mereka pergi sudah, sehingga pengalaman yang kurang mengenakan itu pun datang dan pergi. Mereka tidak menetap ya. Begitu juga dengan pengalaman yang menyenangkan. Sehingga pertanyaan adakah Tuhan menjadi tidak relevan kalau kita fokus kepada pengalaman hidup kita. Ketika kita mengalami apa yang kita anggap sebagai masalah, maka interaksi kita dengan Tuhan adalah interaksi meminta tolong, memohon bantuan agar kita dikeluarkan dari masalah yang kita hadapi, atau masalah yang kita hadapi terpecahkan begitu.
sehingga kita tidak tertarik lagi untuk mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak gitu. Sehingga kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, sebenarnya bukan Tuhan itu ada atau tidak, tetapi lapisan dari keberadaan Tuhan yang mana yang saat ini kita tempati, yang saat ini kita huni. Kalau dalam ayat Al-Quran, oh ada suara tekek di itu hutan, apa namanya, hutan jati. Ya, oke. Semacam konfirmasi dari apa yang saya sampaikan. Tuhan itu ada. Oke. Ya, jadi permasalahannya bukan Tuhan itu ada atau tidak, tapi lapisan dari keberadaan Tuhan yang mana yang kita huni. Kalau dalam Al-Quran ada satu kalimat yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang kalau orang awam atau kebanyakan orang menafsirkannya segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Padahal alam itu adalah kata dasar dari pengalaman. Sehingga kalau kita sudah berada di level keberadaan Tuhan, di level pengalaman, maka kita sejatinya sudah mengalami Tuhan. Bukan lagi melihat, bukan lagi merasa, kita mengalami Tuhan. Keberadaan kita adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Keberadaan alam semesta, keberadaan langit, bumi, siang, malam, dan sebagainya adalah keberadaan Tuhan itu sendiri. Sehingga tujuan kita mungkin di titik ini, di titik saat saya berada saat ini, dan saat saya membuat video sekarang ini, bisa saya sampaikan adalah tujuan kita adalah untuk menyelami layer demi layer, lapisan demi lapisan keberadaan Tuhan itu sendiri. Di awal kita masih melihat Tuhan sebagai suatu entitas di luar yang kita sembah, yang kita mintai tolong. Tapi semakin ke dalam, kita bisa melihat bahwa akulah Tuhan. Alam semesta inilah Tuhan. Bahkan semua alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tanah, air, api, semuanya berada di dalam diri saya, di dalam diriku. Aku inilah Tuhan. Semua yang ada di alam semesta ini adalah perwujudanku. Semua ini ada karena aku ada. Kalau suara tokek itu tadi ada karena ada telinga saya yang mendengarkan, dan telinga Anda yang mendengarkan. Keberadaan video ini ada karena ada mata Anda yang melihat dan telinga Anda yang mendengar. Jadi semua ini ada karena aku ada, karena kamu ada. Yang ada ini kadang-kadang menjadi kurang menarik kalau dikasih nama Tuhan, sudah tidak menarik lagi. Bagi para penyelam ke dalam diri, kata Tuhan tidak menarik lagi. Karena semuanya ada, karena aku ada, karena kamu ada. Semuanya terdengar karena aku mendengarnya, karena kamu mendengarnya. Semuanya terlihat karena kamu melihat, karena kamu merasa, dan seterusnya. Dan semua pengalaman itu tidak perlu dibeli judul Tuhan. Kalau mau memberinya judul Tuhan, akulah Tuhan, kamulah Tuhan. Tanah, air, api, langit, bumi, alam semesta inilah Tuhan. Dan besok, entah nanti malam atau besok, Tuhan hendak mengungkap apa lagi kepada kita lewat pengalaman kita yang sejatinya juga adalah pengalamannya.
Bagi yang sudah melakukan meditasi, penyelaman ke dalam diri, kita merelakan diri kecil ini untuk dituntun untuk melihat orkestrasi Tuhan melalui permainannya di alam semesta ini. Kembali kalau di level yang paling luar, kalau saya ditanya apakah Tuhan ada atau apakah Tuhan berperan atau bagaimana di alam semesta ini, saya tidak tahu. Saya menjawab tidak tahu. Tapi ketika saya ditanya oleh diri saya sendiri melalui pengalaman hidup saya, melalui apa yang saya lihat, rasakan, dan alami, maka saya mengatakan bahwa aku ada, kamu ada, dan segala sesuatunya ini ada manifestasi dari keberadaanku dan keberadaanmu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan dari rumah saya di Karanganyar, Jawa Tengah. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di masa yang akan datang. Terima kasih. Salam kebajikan, salam kemuliaan.